Kita ke informasi lain, Saudara Gubernur Papua Lukas NMB disebutkan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan pasal baru. Keterangan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 29 September. AHY mengaku mendapatkan informasi bahwa NMB dituding melanggar pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 pada 12 Agustus. Namun pada 5 September 2022, pasal yang disangkakan pada Lukas NMB berubah menjadi pasal 11 atau Undang-Undang Tipikor terkait dugaan penerimaan gratifikasi. AHY pun menyoroti bagaimana tanpa pemeriksaan Lukas NMB bisa menjadi tersangka. Ia pun meminta agar proses hukum NMB berjalan dengan adil tanpa intervensi politik. AHY menegaskan Demokrat siap memberikan bantuan hukum pada NMB jika diperlukan. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat untuk membantu kadernya yang terjerat tindak pidana tertentu. Mengenai adanya indikasi perubahan penggunaan pasal ini sebelumnya juga pernah disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening. Roy menduga kuat KPK mengalihkan penyelidikan dari surat perintah penyelidikan menjadi laporan kejadian tindak pidana korupsi. Ia menyebut dalam perubahan surat itu, dugaan korupsi pasal 2 dan pasal 3 terkait kerugian negara bergeser menjadi pasal 5 dan 11 atau pasal 12 terkait suap atau gratifikasi. Sampai saat ini, NMB masih belum memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia mangkir dari 2 pemeriksaan dengan alasan sakit. Tanggal 12 Agustus 2022, Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur terpenting pada pasal tersebut adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang serta adanya unsur kerugian negara. Tetapi pada tanggal 5 September 2022, tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Beliau dijerat dengan pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang delik gratifikasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.